Tahun ketiga pemerintahan Haji Andi Musakar sebagai Bupati Luwu dan Haji Amru Saher sebagai Wakil Bupati Luwu dengan visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Luwu yang maju, mandiri, berdaya saing, dan bernuansa religius. Sebagai tolak ukur geliat kemajuan Kabupaten Luwu di tahun 2016, tercermin dengan meningkatnya pendapatan asli daerah atau PAD, majunya pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kabupaten Luwu, seperti pembangunan infrastruktur hingga ke desa terpencil dan peningkatan sosial ekonomi. Pada tanggal 8 Oktober 2016, untuk pertama kalinya pesawat ATR 72600 milik maskapai Wings Air mendarat di Bandara Bua. Pesawat yang dipiloti Diki Arianto ini sebelum landing terlebih dahulu melakukan probing flight atau pengenalan rute penerbangan dan kelayakan bandar udara. Perjalanan waktu yang terus bergulir menggiring kita kini pada ujung tahun 2016. Suka duka perjalanan yang dilalui mengisahkan cerita yang hanya dapat dikenang dan tidak akan mungkin kembali berputar ke belakang. Kilo Alfa ganti Mojong ganti. Sepanjang tahun 2016, banyak kejadian dan peristiwa yang senantiasa menjadi titik perhatian kita. Demikian juga halnya dengan pemerintah Kabupaten Luwu. Selama setahun, kegiatan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan dirangkum dalam bentuk kilas balik Pemkab Luwu tahun 2016. Januari 2016 melantik 46 kepala desa terpilih di Gedung Simpuru Siang Belopa. 46 kepala desa yang dilantik dan diambil sumpahnya merupakan kepala desa terpilih pada Pilkades serentak 26 November 2015. Pada Pilkades serentak yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu, sebanyak 91 desa yang melaksanakan Pilkades. Pelantikan 91 kepala desa dilakukan secara bertahap masing-masing. Tahap pertama 11 Januari 2016, 46 kepala desa yang dilantik di Gedung Simpuru Siang Belopa. Para kepala desa yang dilantik ini berasal dari Kecamatan Larompong hingga Kecamatan Bua. Tanggal 12 Januari 2016, 9 kades terpilih yang berasal dari Kecamatan Latimojong, Bajo dan Kecamatan Bajo Barat dilantik di Urusalu, Kecamatan Latimojong. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpahnya, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Ya. Selang sehari selanjutnya, tanggal 13 Januari 2016, 19 kades terpilih dari Kecamatan Bastem dan Bastem Utara dilantik di Biuma, ibu kota Kecamatan Bastem. Kemudian tahap keempat, yakni tanggal 14 pelantikan 24 kades terpilih dari wilayah Walendra Lamasi atau Walmas. Usai melantik 46 kades terpilih di Gedung Simpuru Siang Belopa, pada tempat yang sama dilanjutkan dengan pelantikan para pejabat eselon 4A dan 4B lingkup pemerintah Kabupaten Luwu melalui SK Bupati Luwu nomor 553/Romawi 12/2015. Bupati Luwu melantik 82 pejabat eselon A dan eselon 4B lingkup pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Luwu menegaskan baik kepala desa maupun pejabat eselon yang diambil sumpahnya adalah sosok yang dianggap mampu memimpin. Untuk itu, para kadis diminta untuk senantiasa menumbuhkan sistem demokrasi di wilayahnya. Kemudian untuk para pejabat yang baru saja dilantik, ditekankan untuk menghidupkan struktur organisasi PNS pejabat eselon 4. Hari Jadi Luwu dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu merupakan momentum tahunan yang dilaksanakan secara bergilir oleh 4 wilayah otonom yang ada di Tanah Luwu. Untuk perayaan Hari Jadi Luwu 748 dan Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-70 tahun 2016, giliran Kabupaten Luwu Timur yang beribu kota Malili menjadi tuan rumah. Sejumlah kegiatan yang dilaksanakan antara lain atraksi 3 pesawat Sukhoi dan 16 penerjun payung yang mengawali seremonial acara dipusatkan di City Center atau Bundaran Kota Malili. Tema peringatan kali ini yaitu peningkatan akselerasi menuju peradaban yang lebih maju. Selain atraksi militer, sejumlah atraksi budaya juga dihadirkan, diantaranya tarian kolosal dari berbagai anak suku seperti tarian Rongkong, Toraja, Pamona, Padoe, dan Matao oleh para pelajar SMA sederajat yang ikut ambil bagian dalam perayaan ini. Selain itu juga ada pagelaran kirap budaya oleh Kerajaan Luwu dan Kerajaan Goa. Acara ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nukman, Muspida Sulsel, Bupati Luwu Haji Andi Musakar, Wali Kota Palopo HM Yudas Amir, Sri Paduka Datu Luwu, Andi Maradang Makulau Oputobau, Ketua Telupo Coy Iksan Yasin Limpo, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur terpilih, HM Torik Husler dan Irwan Bahrisam, dan mantan Bupati Luwu Timur 2 periode Haji Andiata Marakarma. Penjabat Bupati Luwu Timur Irman Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan, peringatan kali ini kita jadikan momentum penting mengenang masa lalu dan memperbaharui semangat untuk melakukan introspeksi terhadap kerja, karya dan semangat dalam membangun Tanah Luwu di masa depan. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nukman memberikan apresiasi atas capaian Pemda Setanah Luwu yang telah banyak berkontribusi bagi pembangunan di Sulawesi Selatan. Dikatakan pertumbuhan ekonomi Sulsel selama 7 tahun terakhir selalu di atas rata-rata nasional. Ini bisa tercapai karena dukungan seluruh pemerintah daerah.
Dalam rangka pelestarian budaya dan adat Tanah Luwu sekaligus memeriahkan Hari Jadi Belopa sebagai Ibu Kota Kabupaten Luwu yang ke-10 tahun 2016, pemerintah Kabupaten Luwu melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan kegiatan Maceratasi atau Pesta Syukuran Laut Selasa 23 Februari 2016. Bupati Luwu Haji Andi Musakar didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Haji Andi Tenrikarta Musakar saat menghadiri acara Maceratasi di pesisir pantai Desa Telumai, Kecamatan Belopa mengatakan dukungan pemerintah pada rangkaian kegiatan adat Luwu. Dikatakan pemerintah Kabupaten Luwu sangat eksis mendukung budaya-budaya yang sifatnya sudah menjadi suatu tradisi masyarakat, diantaranya adalah Maceratasi. Dalam acara ini Bupati Luwu Haji Andi Musakar bersama Datu Luwu Andi Marada Makulau Opu Daeng Bau makan atau menikmati santap bersama di tengah laut. Selain mereka ikut pula Ketua DPRD Luwu Andi Muharir, Sekda Luwu Haji Saiful Alam dan para tokoh adat dan tokoh masyarakat di daerah ini. Pesta Laut atau Maceratasi adalah manifestasi budaya Luwu mengenai hubungan antara umat manusia dengan Yang Maha Pencipta maupun dengan seluruh makhluk hidup dan lingkungan hidup di alam ini. Dalam mitologi Ilah Galigo disebut bahwa pada masa paling awal atau ing illo tempora, bumi atau Atawareng dalam keadaan kosong dan mati. Tak ada satupun makhluk hidup yang berdiam di muka bumi. Keadaan itu digambarkan oleh naskah Ilah Galigo bahwa tidak ada seekor burung pun yang terbang di angkasa dan tidak ada seekor semut pun yang melata di atas muka bumi, serta tidak ada seekor ikan pun yang berenang di dalam lautan dan samudera. Acara Pesta Laut atau Maceratasi ini merupakan acara pengucapan doa dan rasa syukur atas nikmat rezeki dari hasil laut yang melimpah sebagai karunia dari Yang Maha Pencipta. Acara ini dilakukan di tepian pantai tepat pada garis pantai dan merupakan batas pertemuan antara dua lingkungan hidup atau dua ekologi, yaitu pertemuan antara habitat daratan dan habitat lautan. Kegiatan Pesta Laut Maceratasi telah disesuaikan dengan akidah dan syariat serta sesuai pula dengan kaidah adat Luwu yang mengatakan patupu iri adee mupasandrei risarai, yang artinya secara bebas bahwa setiap tindakan dan kegiatan harus selalu ditumpukan pada adat didasarkan pada syariat agama. Indonesia menjadi
jalur yang sangat sulit untuk
Mantap. Ini saja. Kesana aja motong baru ke sini. Oh, pop. Tarik. Guys. Putar. pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara, wajib bagi. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Kabupaten Luwu secara resmi dibuka Bupati Luwu Haji Andi Musakar Jumat 4 Maret 2016 bertempat di lapangan Andik Maradang, Kecamatan Bua. Kegiatan 2 tahunan MTQ di Kecamatan Bua ini diikuti 3.600 peserta dari 22 kecamatan, berlangsung selama sepekan 4 hingga 9 Maret 2016. Acara pembukaan diawali dengan penampilan defile kapila dari 22 kecamatan yang disaksikan oleh Bupati Luwu dan Muspida, Ketua DPRD Luwu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, dan sejumlah pejabat dan masyarakat yang memenuhi lapangan Andik Maradang Bua. Tema MTQ kali ini adalah Patupu Riadee Mupasanre Risarae,
dengan perpaduan antara budaya Luwu dan siar Islam. Itu juga sebagai pertanda jika ajaran agama Islam pertama kali masuk di Luwu melalui daerah Bua, tepatnya di Lapandoso, dan dikemas khusus menyerupai perahu yang di atasnya terdapat masjid. Selain itu ditampilkan pula konfigurasi yang pesertanya berjumlah 300 orang yang merupakan pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA di Kecamatan Bua. Cabang lomba yang dipertandingkan yaitu lomba tilawah dewasa dan anak-anak, cerdas cermat Al-Quran, hifzil Quran 30, 20, 10, dan 5 juz, dan menulis kaligrafi dengan menggunakan 8 lokasi pertandingan seperti sekolah dan masjid yang ada di sekitar lapangan Andi Maradang Bua. Bupati Luwu Andi Musakar mengharapkan melalui kegiatan MTQ ini diharapkan dapat menambah hasanah Islami masyarakat Kabupaten Luwu dengan semakin banyaknya masyarakat membaca ayat suci Al-Quran, sehingga tingkat keimanan kita sebagai umat muslim dari tahun ke tahun semakin meningkat. Bupati Luwu ajak ibu-ibu untuk bawa anak vaksin polio. Bupati Luwu Haji Andi Musakar ikut terlibat dan bahkan memimpin tindakan penetesan vaksin polio tetes ke sejumlah balita Selasa 8 Maret 2016. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN itu dihadiri Bupati Luwu di Desa Pacone, Kecamatan Belopa Utara. Dikatakan PIN ini penting karena anak akan mendapatkan vaksin polio tetes dan anak-anak senang saat mendapatkan vaksin polio sebab vaksin itu rasanya manis. PIN ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah posyandu di Kabupaten Luwu. Bahkan pihak Dinas Kesehatan kerjasama aparat desa, petugas dan kader desa turun langsung dengan cara keliling desa menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 untuk menghimbau masyarakat agar anaknya diikutkan dalam program Pekan Imunisasi Nasional. Bupati Luwu Haji Andi Musakar meresmikan SPAM IKK PDAM Luwu dirangkaikan peletakan batu pertama pembangunan SPAM IKK Kecamatan Belopa Utara 4 April 2016. Peresmian IKK tersebut ditandai dengan penandatanganan 9 prasasti oleh Bupati Luwu. Pada kesempatan tersebut, Bupati Luwu didampingi Ketua DPRD Luwu, Andi Muharir, Direktur PDAM, Insinyur Tawakal, perwakilan Satuan Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Erwin Patoroi Zadda, serta Camat Bajo Barat, Irwan Iqbal. Dalam laporannya, Direktur PDAM Kabupaten Luwu, Insinyur Tawakal, menyatakan rasa salutnya atas kepedulian Bupati Luwu terhadap pengadaan air bersih,
Hal ini tertuang dalam visi misi calon Bupati Luwu pada pilkada yang lalu. Hingga saat ini jumlah pelanggan PDAM Kabupaten Luwu telah mencapai 7 ribuan pelanggan. Dan sesuai dengan harapan Bupati Luwu, dengan adanya spam IKK di setiap kecamatan, diharapkan jumlah pelanggan mencapai angka 10 ribuan. Sementara itu, Satker Provinsi Sulawesi Selatan Insinyur Erwin Patoroi Sada dalam sambutannya mengatakan, spam IKK Kecamatan Belopa Utara yang dibangun tersebut berkapasitas 20 liter per detik ditambah pipa distribusinya. Pelaksanaan pekerjaan ini ditangani oleh PT Citra Persada Jakarta berdasarkan kontrak dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman menantang pemerintah Kabupaten Luwu agar mampu memproduksi gabah sebanyak 40.000 ton atau 20.000 ton beras pada tahun 2016. Jika tantangan tersebut dapat dicapai, Mentan berjanji akan kembali memberikan bantuan untuk petani di Kabupaten Luwu. Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman ketika berkunjung di Kabupaten Luwu 3 Mei 2016. Pernyataan pria kelahiran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ini sontak membuat aplaus ratusan anggota kelompok tani di rumah jabatan Bupati Luwu. Kedatangan Menteri Pertanian disambut langsung Bupati Luwu Haji Andi Musakar, Ketua DPRD Luwu Andi Muharir, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Luwu Insinyur Andi Pangerang, dan para anggota Dewan. Pada kesempatan tersebut, Mentan berpesan kepada Bulog agar harga gabah petani sesuai impres yakni Rp3.800 per kilogram. Jika kurang dari harga tersebut, berarti pelanggaran. Demikian penegasannya. Mentan mengharapkan kepada Bupati Luwu untuk menjembatani kepentingan petani yang ada di Kabupaten Luwu. Menanggapi hal tersebut, Bupati Luwu mengatakan target Bulog hanya 50.000 ton, sementara target pemerintah sudah over target yakni 370 ton per tahun. Namun meski sudah over target, masih menurut Bupati Luwu sering terjadi kekosongan stok di Bulog akibat hampir 95% gabah petani dikirim keluar daerah. Hal ini karena Kabupaten Luwu belum memiliki rice milling unit atau pabrik pengolahan beras yang berproduksi hingga 5 ton per jam. Wakil Bupati Luwu Haji Amru Sahir menghimbau para suami untuk memberikan kado spesial pada istrinya di puncak perayaan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-44 yang dirangkai bersama peringatan Hari Kartini ke-137 di Belopa Jumat pagi. Demikian Wakil Bupati Luwu Haji Amru Sahir. Acara yang digelar di pelataran gedung perpustakaan Belopa ini, Amru juga mengingatkan pentingnya menggelorakan semangat Kartini.
seorang kader PKK diharapkan lebih mampu mengimplikasikan perjuangan Kartini di era sekarang ini. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Luwu, Haji Andi Tandrikarta Musakar, dalam sambutannya mengatakan betapa peran wanita turut punya andil besar dalam kemajuan suatu peradaban. Wanita menjadi salah satu pilar yang diharapkan mampu terus tegak di tengah banyaknya tantangan di era modern ini. Dikatakan kita harus mampu tampil di depan, menjadikan perjuangan Kartini sebagai landasan dalam berkontribusi terhadap pembangunan. Dikatakan ada 4 titik penting dalam peringatan kali ini. Yang pertama adalah Gelora harus nampak semangat potensi yang dimiliki seorang kader PKK dan sebagai seorang perempuan. Kedua, yakni harus ada penguatan dasawisma, optimalisasi peran para kader PKK, dan semangat besar untuk terus berbuat baik bagi keluarga, bangsa dan negara. 4 poin penting inilah yang mesti ditanamkan bersama. Dalam peringatan kali ini, para kader PKK menggelar sejumlah kegiatan, diantaranya lomba mengurus jenazah, lomba mengolah panganan dari bahan lokal, dan lomba buah lokal. Lomba ini dibagi per wilayah dan titik finalnya dilaksanakan hari itu.
Prestasi besar diukir Kabupaten Luwu di bawah kepemimpinan Bupati Luwu Haji Andi Musakar dan Wakil Bupati Luwu Haji Amrus HR dalam pengelolaan keuangan daerah tahun 2015. Prestasi ini merupakan pertama kalinya sejak terbentuknya Luwu menjadi sebuah daerah otonom. Hal ini ditandai dengan berhasilnya Kabupaten Luwu meraih predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun 2015 ini diserahkan di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Selasa 14 Juni 2016. Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Andika Lologau memberi apresiasi atas prestasi WTP yang diraih Kabupaten Luwu. Menurutnya, apa yang diraih Luwu merupakan hasil kerja besar Bupati Luwu yang bersinergi dengan pihak DPRD Luwu serta seluruh SKPD untuk berjuang bersama-sama menuntaskan masalah keuangan tahun 2014. 2013 disclaimer, 2014 Luwu hanya meraih WDP dan tahun ini berhasil meraih WTP. Ini luar biasa katanya, dan ada 4 kriteria dalam memberikan penilaian. Pertama adalah kesesuaian antara standar yang ada, kecukupan pengungkapan, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, dan penyelesaian aktivitas pengendalian internal. Demikian Andika Lologau. Ditambahkan bahwa ini kiranya dijadikan komitmen yang kuat untuk senantiasa melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, termasuk adanya SDM yang memang khusus mengurus laporan keuangan daerah. Sementara itu, Bupati Luwu Haji Andi Musakar menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak, khususnya DPRD Luwu, para kepala SKPD yang secara serius melakukan setiap catatan yang diberikan BPK atas LKPD tahun 2014. Dikatakan, ini semua hasil kerja kita semua, kiranya ini bisa dipertahankan untuk tahun mendatang. Bandara Buah merupakan satu-satunya sarana transportasi udara di Kabupaten Luwu yang melayani sistem pergerakan eksternal antar wilayah. Keberadaan bandara ini diharapkan akan memacu perkembangan pada berbagai sektor pembangunan antara lain sektor ekonomi dan pariwisata. Oleh karena itu, akan meningkatkan aksesibilitas perdagangan antar wilayah, memperluas pelayanan jasa, serta akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan arus barang dan manusia baik yang masuk maupun yang keluar Kabupaten Luwu. Saat ini Bandara Buah sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat, mulai dari terminal penumpang yang sangat representatif serta sudah mulai didarati oleh pesawat komersil seperti Susi Air. Bahkan pada tanggal 8 Oktober 2016, pesawat Wing Air ATR 72600 dari Lion Group sudah melakukan uji coba landing di Bandara Buah, dan tanggal 28 Oktober 2016 telah melakukan landing perdana. Saat ini dengan landasan pacu telah mencapai 1.400 meter dan lebar 30 meter, diharapkan ke depan pergerakan Bandara Udara Lagaligo dapat terpenuhi dengan menghadirkan pesawat komersial lainnya menemani pesawat Wing Air yang telah beroperasi dengan jadwal penerbangan setiap harinya.